Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang udah chapter 5. Apa kabar? Nah, Alhamdulillah. Bagaimana kesibukannya hari ini? Ya, seperti biasa. Oh, oke, di bab 5 Hmm, ini kita bahas tentang profit center. masih nyambung dengan yang pertanggungjawaban kemarin. Oh iya, masih ada kaitannya dan ini berkaitan banget dengan bab Aba. sebelumnya. Ya, dan ini eh, bab yang lebih menarik ya tentunya daripada bab sebelumnya. Dan sepertinya muka-muka saudari Adris ini banyak sekali yang ingin ditanyakan. Udah banyak mendem nih di dalam kepalanya kayak. Hmm, Jadi bagaimana? Saya duluan atau saudari Adris duluan? boleh saya tanya duluan tuh. Oke. Ada deg-degan nih. Apa nih mau ditanyain? Kita nggak perlu lagi perkenalan nih. Oh iya, belum. Oke, sebelum mulai kayaknya tidak lupa ya. Bersama saya, Devi Aiwandira dengan NPM C1C02005 dan rekan saya. Adristi Erla Utami dengan NPM C1C020100. Oke. Saking senangnya bahas ini sampai lupa perkenalan ya. Iya. Oke. Oke, kita Mungkin mulai nih. oke. Oke, siap ya. Nah, kita kan lagi bahas tentang profit center nih. Mungkin untuk awal ini, apa sih profit center itu? Oke, profit center atau pusat laba ya. Jadi pusat laba atau profit center itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki wewenang untuk mengendalikan biaya dan menghasilkan pendapat, tetapi tidak memiliki kewenang untuk mengambil keputusan tentang investasi. Kemudian profit center ini atau pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Jadi contohnya kayak pemimpin perusahaan atau manajer divisi tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Kemudian juga pusat laba dapat dibentuk dengan struktur divisionalis yang memungkinkan unit utama bertanggung jawab terhadap produksi pemasaran sekaligus. eh, Kemudian juga pusat laba ini juga dibentuk dengan keputusan expense and revenue trade-off. Yang dimana keputusan ini ditentukan dengan dua kondisi, yaitu yang pertama manajer memiliki akses ke informasi yang relevan dalam membuat keputusan, dan yang kedua itu terdapat ukuran efektivitas atas trade-off yang tadi dibahas yang dibuat oleh manajer seperti itu. Mohon maaf itu ke unmute. Ah, ngomong-ngomong nih, apa membahas tentang pusat laba ini ada langkah utama nggak sih untuk awalnya itu? Oke, tentunya ada ya langkah utamanya dalam pusat laba ini. Jadi langkah utama dalam membuat pusat laba itu adalah menentukan titik terendah di mana dalam organisasi di mana kedua kedua kondisi tadi terpenuh. Yang pertama, manajer memiliki akses informasi yang relevan dalam membuat keputusan, dan yang kedua yaitu terdapat ukuran efektivitas atau trade-off yang dibuat oleh manajer. Jadi seluruh pusat tanggung jawab itu diibaratkan sebagai satu pusat satu rangkaian yang dimulai dari pusat pertanggungjawaban yang jelas tentunya yang merupakan pusat laba sampai pusat tanggung jawab yang bukan merupakan pusat laba. Terus manajemen harus memutuskan apakah keuntungan dari delegasi
tanggung jawab laba akan dapat menutupi kerugian. Atau sebagaimana dibahas tadi, seperti halnya pilihan-pilihan desain sistem pengendalian manajemen, dalam ini tidak ada batasan yang jelas seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan tuh tentang degalasi tanggung jawab. Nah, seperti apa sih itu? Oke, jadi degalasi tanggung jawab itu seperti dalam kondisi banyaknya keputusan manajemen melibatkan usulan peningkatan beban dengan harapannya bahwa hal itu dapat menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan tentunya. Kemudian juga keputusan seperti ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan atau biasa disebut dengan expense atau revenue trade-off tadi. Kemudian juga tambahan beban iklan adalah salah satu contohnya, seperti itu. Nah, untuk manfaat nih, apa saja sih manfaat dari pusat laba ini? Oke, jadi manfaatnya itu ada banyak ya. Mungkin lebih ya dari 10. Jadi saya akan sebutkan satu persatu. Karena untuk menjawab pertanyaan saudari ini yang jadi manfaat pusat laba itu menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat. Yang pertama yaitu keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Kemudian yang kedua, kualitas keputusan itu cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Kemudian kualitas keputusan dapat meningkatkan karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Kemudian yang keempat yaitu kesadaran laba atau profit conscious. Nah, ini lebih meningkatkan pada manajer pusat laba karena ukuran presentasinya adalah laba. Kemudian juga kesadaran laba atau bisa disebut dengan profit conscious tadi dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba yang akan selalu mencari untuk meningkatkan labanya. Kemudian yang kelima yaitu manajer pusat lebih bebas berkreasi. Yang keenam yaitu ada dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana pelatihan yang handal karena pusat laba itu hampir sama dengan satu perusahaan yang independen. Yang ketujuh itu ada memudahkan kantor pusat memperoleh informasi profitabilitas dari komponen produk-produk perusahaan yang dihasilkan. Kemudian yang kedelapan yaitu meningkatkan kinerja bersaing karena outputnya siap pakai atau jelas dan singkat responsif terhadap tekanan. Yang kesembilan yaitu ada kecepatan dari pengambilan keputusan operasional yang dapat meningkat karena tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ke-10, kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang ke-11, uh, manajer karena tunduk pada hanya sedikit batasan-batasan dari kooperatif lebih jelas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Kemudian yang ke-12 itu ada pusat laba memberikan informasi yang lebih yang siap pakai bagi manajer puncak atau top manajer manajemen. Kemudian ada meningkatkan profitabilitas dari komponen individual perusahaan. Dan yang terakhir ini ada karena keluaran atau output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Begitu banyak sekali ya. Banyak banget manfaat dan itu ada lagi. Itu hanya disebutkan beberapa saja. Hmm.
Tadi bahas manfaat nih. Mungkin ada hambatan atau kesulitan nih dalam pusat laba ini. Tiap eh, perusahaan tentunya ada kesulitan ya, tidak ada yang tidak ada yang eh, lancar luncur saja itu kayak mustahil seperti itu ya. Jadi ada kesulitan dari pusat laba itu adalah selain kesulitan dengan pusat laba, selain manfaat yang diperoleh tadi, jadi pusat laba juga menimbulkan beberapa kesulitan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang desentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas satu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Kemudian yang kedua, jika manajer kantor lebih mampu memiliki informasi yang lebih baik dari manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit lebih berkurang. Kemudian yang ketiga, yaitu unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama dengan unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Yang keempat itu ada divisionalis dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan juga ada pembukuan yang dibutuhkan. Dan juga memungkinkan mengakibatkan duplikasi tugas setiap pusat laba. Dan yang terakhir ini ada memungkinkan adanya terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek yang mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Karena ingin melaporkan laba terlalu tinggi, manajer pusat dapat sehingga lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan. Kemudian juga program-program pelatihan ataupun perawatan. Jadi kecenderungan ini khususnya terjadi jika frekuensi pergantian manajer pusat relatif lebih tinggi seperti itu. Mungkin cukup sih apa yang ingin saya tanyakan nih. Oke, giliran saya nih. Ya. Jadi ada beberapa yang tersendat ya di kepala saya. Jadi langsung saja ya. Jadi saya tuh belum banyak tahu ya tentang bentuk-bentuk dari pusat laba itu apa aja. Jadi boleh dijelasin nggak itu bentuk dari pusat laba itu apa aja? Hmm. Jadi bentuk-bentuk dari pusat laba ini bisa dikategorikan jadi tiga tuh. Untuk yang pertama yaitu unit bisnis atau divisi, yaitu sebagai pusat laba manajernya, ini bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Nah, proses tersebut menciptakan unit usaha yang bertanggung jawab terhadap manufaktur dan pemasaran suatu produk. Nah, untuk yang kedua ada unit-unit fungsional. Nah, sebagai pusat laba, pada perusahaan multibisnis ini, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional. Misalnya, pemasaran, manufaktur, dan jasa. Nah, seperti fungsional pemasaran, di mana aktivitas pemasaran dijadikan sebagai pusat laba, yaitu dengan cara ada dua, yaitu yang pertama membebankan biaya dari produk yang dijual melalui harga transfer dengan cara membuat trade-off pendapatan atau biaya yang optimal. Yang kedua ada harga transfer dibebankan kepada pusat laba, terus bentar ya, berdasarkan biaya standar, terus memisahkan kinerja biaya pemasaran terhadap biaya manufaktur yang berpengaruh terhadap perubahan efisiensi di luar kendali manajemen pemasaran. Nah, untuk yang terakhir itu unit-unit fungsional pendukung atau support. Nah, ini sebagai pusat laba, dia ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba, yaitu dengan cara membebankan biaya dari layanan yang diberikan dan menutup dari pendapatan atas layanan yang diberikan baik pada internal maupun eksternal. Lalu juga bisa dengan manajer organisasi unit ini termotivasi untuk mengendalikan biaya agar pelanggan tidak meninggalkan
Di samping itu, konsumen termotivasi untuk membuat keputusan apakah jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Gitu. Oke, jadi untuk yang pertanyaan yang kedua nih. Jadi, bagaimana sih unit bisnis sebagai pusat laba itu? Hmm. Jadi unit bisnis sebagai pusat laba ini kan hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba nih. Karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Nah, para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Nah, para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi eh, beban tadi kan. Meskipun demikian, seperti yang akan ditunjukkan pada bagian berikutnya nih, seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara yang sebaiknya dicerminkan dalam desain dan operasi yang pusat laba. Oke, cukup ini ya, bisa diterima di otak saya. Kemudian nih, saya mau tahu nih, ada nggak sih batasan-batasan atas wewenang dari unit bisnis ini? Hmm, Batasan nih. Jadi ya pasti ada sih batasan-batasan. Karena hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba. Nah, jadi manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, seperti tadi yang saya katakan, proses produksi dan pemasaran. Nah, untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep laba, manajer harus unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Nah, lebih lanjut lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka berarti bahwa manajer senior melepaskan tanggung jawab sendiri. Akibatnya, struktur unit bisnis ini mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Nah, efektivitas suatu organisasi bisnis ini sangat tergantung pada hal tersebut. Oke, sekalian bahas tentang batasan-batasan nih. Ada nggak sih batasan dari unit bisnis lain? Nah, salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berusaha dengan unit bisnis lain. Nah, batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan perolehan dilakukan oleh suatu unit bisnis. Nah, di samping itu terdapat sinergi antar unit bisnis. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Nah, pada umumnya semakin terintegrasi suatu perusahaan, maka akan semakin sulit melakukan tanggung jawab pusat laba tersebut untuk ketiga aktivitas tersebut dalam ini produk-produk yang ada. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih tentang batasan. Jadi mau tahu dong batasan-batasan apa aja sih dari manajemen korporat itu? Nah, untuk manajemen korporat ini batasan-batasan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian nih. Yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategi. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Dan yang terakhir itu batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Nah, manajemen korporat juga menggunakan batasan lain nih. Setiap unit bisnis memiliki perjanjian yang menyatakan aktivitas pemasaran dan atau produksi yang boleh dilaksanakan. Serta unit produksi tersebut harus menjaga untuk tidak beroperasi di luar perjanjian tersebut. Meskipun unit produksi tersebut melihat kesempatan laba, selain itu pemeliharaan citra korporat juga memerlukan batasan atas kualitas produk atau atas aktivitas-aktivitas hubungan masyarakat. Nah, hampir semua perusahaan kan mempertahankan beberapa keputusan finansial. Maka tingkat korporat setidaknya untuk aktivitas-aktivitas domestik
Akibatnya itu salah satu batasan utama atas unit bisnis berasal dari pengendalian korporat, terdapat investasi baru. Unit usaha yang harus saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari dana yang tersedia. Oleh karena itu, suatu bisnis dapat menentukan bahwa rencana ekspansinya gagal karena adanya manajer dari unit bisnis tersebut memiliki program yang lebih menarik. Itu. Oke. Menambah wawasan saya tentang batasan-batasan ya, yang sebelumnya saya tidak tahu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan hari ini Ya, dan saya juga. minggu-minggu sebelum-sebelumnya ya. Mungkin terima kasih ya atas podcastnya hari ini. Ada lagi nggak di saudari Adris yang mau ditanyain? Mungkin cukup ya perbincangan kita hari ini. Hmm, Oke, cukup ya dengan materi yang sangat luar biasa pada hari ini di Profit Center. Mungkin sampai ketemu di eh, pekan depan. Kita akan bahas bab 6 yang dimana itu pasti bakal lebih seru lagi pembahasannya. Mungkin saya cukupkan karena mungkin Saudari Adrisila sedang ada eh, mungkin ada kegiatan lain ya. Mungkin kita cukupkan dulu podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.